Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang sudah mau ngeklik video ini. Perkenalkan aku Gilbert Pangaribuan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau menonton sampai sejauh ini. Oke, topik pembahasan kita kali ini adalah bahwa kamu bukanlah perbuatanmu. Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas di sini. Beberapa di antara kalian pasti pernah berpikir atau paling nggak terlintas di pikirannya tentang perbuatan kata-kata yang sudah kamu lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, baik bapak, ibu, teman, saudara, dan lain-lain. Sehingga kamu minta orang di sekitarmu untuk memberikan komentar dengan kata, menurutmu salah nggak saran yang aku kasih A tadi? Kayaknya dia tadi marah ketika aku bilang bla 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 dan segala macam. Atau kata yang lain juga, bajumu jelek, ganti aja itu. Atau ada pula, diam kau, gak usah banyak ngomong. Biasanya ketika kita meminta saran ataupun pendapat orang lain tentang hal-hal yang sudah kita lakukan beberapa menit yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, ini terjadi karena pada dasarnya kita takut untuk melukai hati seseorang atau kelompok, dan juga secara tidak langsung kita menilai kita dari tindakan yang sudah kita lakukan tersebut. Kedengaran masuk akal memang ketika kita menilai diri kita dari tindakan yang sudah kita lakukan, baik itu pencapaian, prestasi, keburukan, punya banyak uang, dan juga berbagai hal yang sudah kita taklukkan. Lalu apa kaitannya dengan topik kita? Oke, gini. Terkadang kita membenci diri setiap kita melakukan kesalahan. Misalnya nih, kamu kalah dalam suatu perlombaan, atau kamu memang seorang pecandu alkohol sehingga karena kamu sering mabuk-mabukan, keluargamu jadi membencimu. Nah, sebenarnya untuk menilai diri sendiri berdasarkan tindakan adalah sebuah kemustahilan atau ketidakmungkinan. Karena apa? Karena tidak mungkin menggambarkan diri sebagai seseorang secara keseluruhan hanya karena ada beberapa tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, ini konteksnya untuk orang-orang yang menyadari tindakannya ya. Tapi ini jadi mungkin kok. Kalau hidup Anda penuh dalam 24 jam dalam sehari, selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat kesal, dan selalu bertindak yang dapat merugikan orang lain. Saranku nih, kalau memang ada orang-orang yang melakukan sebuah kejahatan dalam waktu 24 jam dalam sehari, nih bisa di bumi hanguskan aja sih. Oke, gini, aku kasih pemisalan. Apakah sebuah rumah akan tidak dianggap berharga hanya karena atapnya bocor? Atau apakah motor itu harus dijual atau dikasih ke botot hanya karena bannya salah? Kan tidak. Tidak bakalan ada seorang pun yang berpikiran seperti itu. Mengganti motor hanya karena bannya bocor, atau mengganti rumah hanya karena atapnya rusak dan bocor. Jadi dua contoh yang tadi, antara atap yang bocor dan juga ban yang bocor, ditempatkan pada tempat yang terpisah dari secara keseluruhan. Jadi yang kerusakan ini tidak dilihat dari secara keseluruhan, tapi pada bagian-bagiannya. Ini sama saja dengan manusia. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena memiliki beberapa tindakan yang salah. Jujur, aku nggak setuju kalau misalnya ada orang tidak dianggap berharga hanya karena ada beberapa bagian yang salah dari dirinya atau beberapa bagian yang buruk dari hal yang dia perbuat atau tindakannya yang buruk. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini beda buat orang yang melakukan kejahatan atau hal buruk atau membuat orang lain kesal selama 24 jam. Bahkan saking kesalnya, melihat mukanya aja kamu udah malas. Dan kalau memang benar bahwa tindakanmu adalah dirimu, oke, coba bayangkan. Apakah kamu membenci anak-anak hanya karena perilaku mereka yang menjengkelkan? Kalau kamu benar-benar marah dan membenci anak tersebut, ini kamu benar-benar dungu. Berarti suatu saat kamu akan melahirkan seorang anak yang bermasalah, jiwamu pasti sudah terganggu. Nah, terus gimana kalau ada orang tua yang sering smoothing, hedon, dan tidak peduli keperluan sekolah anaknya? Apakah ini orang tua yang termasuk dungu? Tapi kebanyakan dari kita memang memiliki akal sehat untuk memisahkan diri anak-anak dan perilakunya. Ya, meskipun memang ada hal yang tidak disukai dari anak itu. Nah, jikalau pada kasus anak-anak bisa kita bedakan, mengapa tidak pada kasus untuk orang-orang dewasa?
Apakah karena orang dewasa seharusnya sudah lebih mengetahui? Tentu saja tidak. Tidak semua hal yang dapat diketahui oleh orang-orang dewasa. Jadi ini sesuai dengan pembahasan kita pada konten-konten sebelumnya, bahwa memang manusia tidaklah sempurna dan bisa berperilaku tidak pantas. Ada berbagai alasan, bisa karena alasan kebodohan, ketidaktahuan, atau bisa juga karena gangguan psikologis yang dimiliki oleh seseorang. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.